Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sinta Wulandari. Saya akan menjelaskan penelitian saya tentang perancangan sistem informasi penerimaan santri baru berbasis website. Adapun latar belakang dan identifikasi masalah, pertama, evolusi teknologi dalam pendidikan. Teknologi informasi esensial untuk efisiensi di beberapa sektor, termasuk pendidikan. Pondok pesantren perlu beradaptasi untuk memberikan layanan optimal. Kedua, tantangan proses manual PSB. Proses penerimaan santri baru, manual rentan data hilang, verifikasi lambat, informasi terbatas, dan sulit mengelola data besar. Kemudian adapun kondisi Pondok Pesantren Madinatul Ulum, PSB di Madinatul Ulum masih manual, menyebabkan antrean, ketidaktertiban, dan informasi terlambat, terutama bagi calon santri luar daerah. Selanjutnya solusi, sistem berbasis website. Diperlukan sistem informasi PSB berbasis website untuk efisiensi, transparansi, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan citra pesantren. Batasan masalah penelitian. Penelitian ini difokuskan untuk merancang sistem informasi penerimaan santri baru berbasis website dengan batasan-batasan sebagai berikut. Pertama, cakupan proses. Hanya mencakup proses PSB, pengisian formulir, unggahan dokumen, verifikasi hingga pengumuman hasil seleksi. Kedua, platform dan aksesibilitas. Sistem berbasis website dapat diakses melalui proses dengan koneksi internet. Kemudian, data yang dikelola. Hanya data calon santri baru, data diri, orang tua atau wali, pendidikan, dokumen persyaratan, dan hasil seleksi. Keempat, fungsi memperluas jangkauan informasi. Yang ketiga, transparan dan kepercayaan. Status pendaftaran real time. Notifikasi otomatis mengurangi miskomunikasi. Keempat, manajemen data terpusat. Memudahkan panitia menganalisis statistik dan pelaporan, serta pengambilan keputusan strategi. Kelima, keamanan dan verifikasi data. Data digital lebih aman dengan kontrol akses, enkripsi, dan backup rutin. Yang keenam, kontribusi akademis. Menambah literatur tentang digitalisasi pendidikan Islam sebagai studi kasus terapan. Berikutnya ada pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 4. Pertama, observasi langsung. Pengamatan langsung proses penerimaan santri baru di Pondok Pesantren Madinatul Ulum untuk mengidentifikasi data dan mencari solusi. Berikutnya, wawancara. Wawancara langsung dengan TU Pondok Pesantren Madinatul Ulum untuk mendapatkan informasi rinci mengenai proses PSD. Kemudian studi pustaka. Mencari landasan teori dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, dan internet, untuk mendukung penelitian. Kemudian ada dokumentasi.
Dokumentasi adalah mengumpulkan data sekunder dari dokumentasi pesantren, seperti formulir lama, peraturan PSB, dan laporan tahunan. Pendekatan triangulasi data digunakan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Berikutnya, pemodelan sistem dengan UML. Unified Modeling Language UML digunakan untuk memodelkan sistem informasi penerimaan santri baru yang mencangkup use case diagram, menggambarkan interaksi antar sistem dan penggunanya, mengidentifikasi aktor dan fungsi sistem. Kemudian, activity diagram, menggambarkan aliran kerja, workflow, atau aktivitas dari satu tahap ke tahap berikutnya dalam sistem. Kemudian, kelas diagram, menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas, atribut, metode, dan hubungan antar objek. UML membantu pengembangan dan menggunakan pengguna memahami alur kerja sistem serta konsisten dan terstruktur. Kemudian ada metode pengembangan sistem. Meskipun proposal menyebutkan RAD, metode yang dijelaskan pada tahap penelitian dan perancangan sesuai dengan pendekatan waterfall model. Pertama, identifikasi masalah. Observasi dan pencatatan kendala PSB di Pondok Pesantren Madinatul Ulum secara langsung. Kedua, studi literatur. Pencarian landasan teori dari berbagai referensi untuk mendukung penelitian. Ketiga, pengumpulan data analisis. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk analisis kebutuhan. Kemudian recruitment planning. Identifikasi dan dan dokumentasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Kelima, RAD Workshop Design. Perancangan sistem menggunakan modelan UML, user case, activity, dan class diagram. Kemudian 6, implementasi. Pengodean sistem menggunakan PHP dan MySQL berdasarkan desain yang telah dibuat. 7, pengujian sistem. Pengujian fungsionalitas sistem menggunakan black box testing untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan. 8, pembuatan laporan proposal. Penyusunan laporan akhir penelitian yang memaparkan hasil dan langkah penelitian. Berikutnya, baiklah saya akan menjelaskan mengapa saya memilih metode waterfall. Waterfall model dipilih karena memiliki tahap yang sistematis dan linear. Cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas di awal. Ini memastikan setiap fase diselesaikan sepenuhnya sebelum beralih ke fase berikutnya. Mengurangi resiko perubahan signifikan di tengah proyek. Pertama, struktur yang jelas. Setiap tahapan memiliki akhir yang spesifik sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. Kedua, dokumentasi kuat. Menekankan dokumentasi yang lengkap di fase penting untuk referensi di masa depan.
Ketiga, manajemen yang terukur, memungkinkan perencanaan dan pelacakan kemajuan proyek yang lebih mudah. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.